kampung laut. Kampung laut. Pesisir dekat. Sampai ujungnya ini terlihat dan bisa kita gunakan untuk menulis. Jadi maknanya apa dari filosofi sebuah pensil? Apa maknanya yang bisa kita ambil? Pensil ini sederhana sekali. Kita gunakan dari tinta. Pakai pisau. Pisau tajam nggak matanya? Tajam. Pisau atau peraut akan melukai batang pensil. Tapi dari lukanya sebuah pensil, kita bisa menggunakan pensil sehingga dia bisa bermakna. Kalau kita definisikan di dalam kehidupan kita itu bagaimana? Kita bangun mandi, berkemas ke sekolah, capek-capek, siang pulang lapar-lapar. Kira-kira kalau tidak ditempa seperti itu, kita bisa jadi orang sukses ya? Tidak. Kalau tidak mau sakit-sakit, pulang dari sini tidur lagi. Gampang. Tapi ingat, kita tidak akan menjadi apa-apa ke depannya. Ketika orang lain bangun pagi hari untuk mewujudkan mimpinya, kita jalan pula ke sekolah, itulah yang akan membentuk kita suatu hari itu nanti menjadi sukses. Sukses itu tergantung dari apa yang kalian kerjakan sekarang. Penentu masa depan kalian 5, 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Sukses itu kan seperti itu di depan mata. Habis berkedip lalu terbuka lagi. Tidak. Dia butuh proses. Kalau mau bersakit-sakit, marilah. Berarti kita akan menggapai kesuksesan suatu hari nanti. Insyaallah. Sebanyak potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pangannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertanian yang melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. 9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan untuk membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 190 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Tentang perdagangan internasional. Di sana ada apa? Impor dan impor. Itulah hakikat dari perdagangan internasional. Sebuah negara itu pasti melakukan ekspor dan pasti melakukan impor. Jika semua negara, tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri semuanya. Semua sendiri. Semua dipenuhi sendiri. Tidak ada yang dibeli dari luar, ya. Tidak ada yang dibuat dari luar, semua buat sendiri. Tidak ada, hampir tidak ada. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya perdagangan internasional itu. Ini adalah pengertiannya. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Jadi
dilakukan perdagangan internasional. Dan perdagangan internasional ini tidak hanya berbentuk barang yang dapat dilihat saja, tapi ada hal lain di dalam perdagangan internasional, yaitu jasa-jasa. Misalnya jasa guru, jasa dokter, ya kan? Katakan jasa. Kemudian apa ini? Nah, kemungkinan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, tukar menukar barang yang tidak ada di negara kita bisa beli dari negara lain. Contohnya yang di depan kalian. Bukan berarti kalau Indonesia tidak memproduksi laptop, lantas kita tidak menggunakan laptop. Indonesia tidak buat sepeda motor, kita nggak naik Honda. Enggak kan? Caranya bagaimana? Melakukan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas negara. Jadi sumber daya yang ada di dalam sebuah produk itu dibeli. Seperti tadi tekstil contohnya. Ini antar negara di dunia. itu 6,1, impornya 4,2. Kira-kira kalau lebih besar ekspor dengan impor laba atau rugi? Lebih besar kita mengirimkan barang ke luar negeri daripada kita membeli barang dari luar negeri.